Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, masyarakat sering membicarakan seorang wanita misterius yang selalu tampil glamor dan awet muda meski usianya telah melewati setengah abad. Mereka memanggilnya Ibu Iis, namun diam-diam mereka menyebutnya Iis Dahlia karena suara merdunya yang mampu membuat siapapun merinding saat mendengarnya. Tak banyak yang tahu dari mana asal Ibu Iis. Ia muncul tiba-tiba puluhan tahun lalu, membangun vila besar di atas tanah, yang konon dulunya adalah tanah angker, tempat berdirinya sebuah sumur tua yang ditutup dengan batu besar dan dilarang dibuka. Namun, sejak vila itu berdiri, suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam. Tangisan perempuan, alunan sinden yang lirih, dan kadang suara tawa cekikikan yang mengerikan. Orang-orang desa yakin Ibu Iis melakukan pesugihan suara, sebuah perjanjian gaib yang konon dilakukan di Gunung Kawi. Dalam ritual itu, pelaku memberikan suara dan wajah orang lain sebagai tumbal demi mendapatkan suara emas dan wajah awet muda. Banyak penyanyi muda yang datang ke vila Ibu Iis mengaku ingin belajar bernyanyi. Tapi anehnya, mereka tak pernah kembali. Satu demi satu menghilang, dan hanya menyisakan gaung suaranya yang samar, terdengar dari balik vila saat malam gelap gulita. Seorang wartawan muda mencoba mengungkap misteri ini. Ia menyelinap ke vila dan menemukan ruang bawah tanah yang terhubung ke sumur tua. Di dalamnya tergantung puluhan pita rekaman dan potret para penyanyi yang hilang. Tapi sebelum sempat keluar, ia mendengar suara merdu mengalun di belakangnya. Apa kamu juga ingin bersuara indah? Nah, itulah suara terakhir yang terekam dalam ponsel wartawan itu sebelum tubuhnya ditemukan mengambang di dalam sumur seminggu kemudian. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit, seolah menggambarkan kegelisahan alam atas apa yang sedang terjadi. Seorang pemuda bernama Reno, adik dari wartawan yang hilang, memutuskan untuk datang ke desa tersebut. Ia menolak percaya bahwa kakaknya mengakhiri hidupnya sendiri. Terlalu banyak kejanggalan. Reno datang dengan rekaman terakhir dari ponsel kakaknya. Ia memutar ulang berulang kali suara perempuan yang berkata, "Apa kamu juga ingin bersuara indah, Nak?" Suara itu terlalu jernih, terlalu menggoda, dan seolah punya daya tarik gaib. Dengan menyamar sebagai penyanyi pemula, Reno mendekati vila megah milik Ibu Iis. Ia berpura-pura tertarik untuk dilatih, dan seperti yang ia duga, wanita itu menyambutnya dengan senyuman lebar yang tidak pernah berubah. Matanya tajam, seperti menyimpan ribuan rahasia. Namun bibirnya tetap melantunkan nada-nada halus yang membuat bulu kuduk meremang. Di malam kedua, Reno dibangunkan oleh suara sinden dari ruang bawah vila. Ia mengikuti suara itu, menuruni tangga batu yang lembab menuju ruang tersembunyi di bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah cermin besar berbingkai ukiran wayang, dan di baliknya seolah ada dunia lain. Ia menyentuh permukaan cermin itu, dan tiba-tiba bayangan kakaknya muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun mulutnya terus bergerak, bernyanyi tanpa henti. Seakan terjebak dalam siklus kutukan abadi. Langkah kaki Ibu Iis terdengar semakin dekat. Reno menyembunyikan dirinya di balik rak tua yang dipenuhi kaset pita dan alat-alat ritual. Dari sela-sela rak, ia melihat Ibu Iis berdiri di depan cermin, menyanyikan lagu yang sangat asing namun menyihir. Suara itu tidak hanya terdengar, tapi terasa, menembus dada dan menekan jantung Reno. Ia nyaris pingsan saat melihat satu sosok keluar dari balik cermin bayangan, seorang perempuan muda dengan wajah hancur yang menyeret pita suara dari mulut seorang korban yang tak berdaya. Ibu Iis berkata lirih pada makhluk itu, "Bawakan dia suara yang paling jernih. Aku akan butuh satu lagi sebelum bulan mati." Reno menahan napas, menyadari bahwa dirinya mungkin telah terlalu jauh terlibat dalam dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Reno mencoba mundur perlahan, tapi lantai ruang bawah tanah itu mengeluarkan derit halus yang memantul di dinding batu.
Ibu Is menghentikan lagunya. Kepalanya menoleh dengan gerakan patah, seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak melebihi batasnya. Matanya menyisir ruangan. Siapa di sana? Suaranya tetap lembut, tapi kali ini mengandung ancaman. Reno menahan napas, namun bayangan makhluk dari balik cermin sudah mengendus ke arah rak tempat ia bersembunyi. Makhluk itu berjalan merangkak dengan gerakan tidak wajar, seperti tubuhnya patah di banyak tempat. Rambut panjangnya menjuntai menyapu lantai, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental yang mengeluarkan bau besi berkarat. Tepat saat makhluk itu mendekat, Reno meraih kaset pita dari rak dan melemparkannya ke arah berlawanan. Bunyi jatuhnya membuat makhluk itu berbalik. Dalam sekejap, Reno menyelinap keluar dari ruang bawah tanah, naik ke tangga sambil menahan napas dan menahan muntah. Ia berlari ke kamar, mengambil ponselnya dan mencoba merekam semua yang dia lihat. Tapi layar ponsel hanya menampilkan gangguan seperti sinyal radio yang tertangkap frekuensi dari dunia lain. Tiba-tiba, Ibu Is muncul di ambang pintu kamarnya. "Kamu sudah lihat ya?" katanya. Kali ini senyumnya hilang. Wajahnya mulai berubah. Kerutan-kerutan muncul perlahan. Kulitnya mengendur dan suara merdunya berubah menjadi parau dan berat. "Ini semua demi suara. Demi kekal," ucapnya dengan suara dua lapis, seperti ada yang berbicara bersamaan dalam satu tubuh. Reno mundur. Ia mengeluarkan rekaman suara kakaknya dan memutarnya kencang. Suara kakaknya dalam nyanyian terakhirnya menggema di seluruh villa. Anehnya, makhluk dari cermin tiba-tiba muncul di belakang Ibu Is. Kali ini tampak marah. Ia mendesis dan dari mulutnya keluar ribuan serpihan pita suara beterbangan mengelilingi ruangan. Ibu Is berbalik, panik. Dia berusaha menenangkan makhluk itu, tapi tampaknya sesuatu telah berubah. Sebuah suara lain, suara perempuan tua berbisik dari cermin. "Kontrakmu sudah habis, Is. Suara yang kau curi akan kembali pada pemiliknya." Reno melihat cahaya merah membara menyala dari dalam cermin, dan dalam sekejap, tubuh Ibu Is tertarik masuk ke dalamnya, diseret oleh makhluk-makhluk tak berwajah, sambil terus melantunkan nada-nada sumbang yang memekakan telinga. Namun belum sempat Reno melangkah keluar dari villa itu, cermin besar di ruang bawah tanah bergetar keras, dan suara kakaknya kembali terdengar, kali ini lirih, memohon, "Jangan pergi." Suara mereka masih terkurung di sini. Reno menatap ke arah cermin yang masih bergetar, kini memancarkan cahaya redup kehijauan. Suara kakaknya terus berulang, namun kini diselingi dengan bisikan-bisikan lain. Suara perempuan, anak-anak, bahkan suara-suara lirih laki-laki tua. Semua terdengar seperti berasal dari dalam cermin, terjebak di antara dunia nyata dan entah di mana. Dengan tangan gemetar, Reno melangkah turun kembali ke ruang bawah tanah. Cermin itu kini tak lagi memantulkan dirinya, melainkan menampilkan lorong gelap panjang dengan dinding-dinding seperti terbuat dari pita kaset yang menggeliat perlahan, seakan hidup. Reno tahu jika ia pergi sekarang, semuanya akan berakhir di situ. Tapi suara kakaknya terus memanggil. Sekarang terdengar lebih jelas, lebih putus asa. Ia menyentuh permukaan cermin sekali lagi, dan kali ini tangannya tembus. Tidak ada rasa dingin atau hangat, hanya kekosongan dan tarikan halus dari dalam. Tanpa pikir panjang, Reno menarik napas panjang dan melangkah masuk. Lorong itu hening, kecuali suara-suara dari pita yang menempel di dinding. Reno menyadari bahwa setiap pita mengandung rekaman suara seseorang. Jeritan, tawa, nyanyian, doa, tangisan. Ada ratusan, mungkin ribuan. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan berbentuk lingkaran, seperti aula tua dengan panggung kecil di tengah. Di sana berdiri sosok kakaknya, tapi tubuhnya tampak buram, seperti bayangan asap. Di sekelilingnya, berlutut ratusan sosok lain, semuanya dengan mulut terbuka lebar, tapi tak bisa bersuara. Sosok kakaknya menatap Reno, dan perlahan-lahan menunjuk ke atas panggung. Di atas panggung itu ada kursi kayu tua, dengan mikrofon usang di depannya. Reno mendekat, dan suara tua terdengar dari segala arah.
Siapa yang ingin menebus suara-suara ini? Siapa yang berani bernyanyi? Cahaya dari langit-langit ruangan menyala. Sosok perempuan berjubah merah muncul. Wajahnya tertutup cadar, namun dari bawah jubahnya mengalir ribuan pita yang terus bergerak. "Duduklah Reno," katanya lembut, "dan nyanyikan sesuatu yang tak akan dilupakan. Jika kau ingin mereka bebas." Reno menoleh ke arah kakaknya yang kini mulai memudar. Ia tahu, pilihan ini bukan soal suara, tapi soal jiwa. Tangannya gemetar saat menyentuh mikrofon tua itu. Suaranya tercekat. Tapi kemudian, ia mulai bersenandung. Sebuah lagu masa kecil mereka berdua. Lagu yang hanya mereka tahu. Dan ketika bait pertama terucap, dinding-dinding mulai bergetar. Pita-pita kaset berteriak dalam nada yang menyayat. Suara-suara itu mulai berpadu menjadi satu harmoni yang belum pernah terdengar di dunia manusia. Suara Reno terus mengalun. Awalnya pelan, ragu-ragu, terlalu gelap. Senyumnya lebar, tapi kaku. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara perempuan muda. "Terima kasih, Reno, kau sudah membebaskan mereka." Lalu ia menunduk. Suaranya berubah menjadi bisikan serak. "Kecuali aku." Tubuh Sinta mulai retak, seperti porselen pecah, dan dari celah-celahnya keluar asap hitam tebal. Asap itu melilit Reno dengan cepat, merayap ke matanya, telinganya, hingga masuk ke dalam tenggorokannya. Tiba-tiba, ia bisa mendengar semua suara-suara yang selama ini terjebak di ruang itu. Suara-suara yang dipaksa bernyanyi, menangis, memohon. Tapi, satu suara paling kuat, paling dingin, berbisik langsung di dalam pikirannya. "Kau telah membuka pintunya. Kau membiarkan mereka keluar. Tapi, pintu ini tak bisa dibiarkan kosong." Cahaya di sekeliling mulai menyusut menjadi sempit seperti terowongan. Reno melihat di ujung sana cermin yang sama, retak-retak tapi masih berdiri. Ia berlari, atau lebih tepatnya, tubuhnya ditarik ke arah cermin itu oleh kekuatan tak terlihat, dan dalam detik berikutnya ia terlempar keluar dari ruang bawah tanah. Terbaring di lantai villa yang remuk, napas terengah-engah. Malam telah berganti pagi. Villa itu sepi, tidak ada lagi suara sinden, tidak ada lagi sosok Ibu Iis. Reno berdiri perlahan. Ia meraba lehernya, tenggorokannya nyeri, tapi utuh. Ponselnya tergeletak tak jauh, layarnya menyala, tapi yang muncul di layar adalah rekaman dirinya sendiri, bernyanyi di atas panggung, dikelilingi oleh wajah-wajah kabur yang menatap tanpa mata. Ia tak ingat kapan merekam itu. Lalu, dari luar villa, terdengar suara anak kecil bernyanyi lagu yang sama. Ia menoleh ke jendela. Seorang bocah berdiri di luar pagar villa, menghadap ke arah Reno. Ia tersenyum. "Nyanyiannya bagus, Kak." Dan dari balik tubuh bocah itu, muncul bayangan seseorang bergaun merah. Tak bercadar, tersenyum tanpa suara. Reno mundur perlahan dari jendela. Bocah itu masih berdiri di luar pagar, menatapnya dengan pandangan kosong, seperti tahu sesuatu yang Reno tidak tahu. Suara nyanyiannya terus berlanjut, tapi kini diselingi dengan kata-kata aneh yang bukan bagian dari lagu masa kecil mereka. Nada-nadanya berubah, lebih menyerupai mantra. Reno bergegas keluar dari villa, melewati serpihan kaca dan karpet lusuh yang berbau tanah basah. Begitu membuka pintu depan, bocah itu sudah tidak ada. Jalanan desa tampak sepi, berkabut, dan matahari pagi terasa dingin, terlalu dingin untuk bulan Mei. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih ganjil. Udara di sekitar villa itu terasa bergetar. Tidak terdengar, tapi bisa dirasakan di dada, seperti irama bass dari lagu yang sangat pelan namun dalam. Setiap kali Reno melangkah menjauh, tanah di bawah kakinya seperti menolak, menarik kembali. Ia akhirnya sampai ke jalan utama desa. Namun saat melihat ke belakang, villa itu sudah tak ada. Yang berdiri di sana hanyalah sumur tua. Tepat di tempat yang sebelumnya adalah ruang tamu villa. Reno mendekat dengan langkah berat. Sumur itu dikelilingi pagar kayu hitam,
dan pada tiang pagarnya tergantung ratusan pita kaset tua yang berkibar pelan dalam angin. Dari dalam sumur terdengar suara, bukan teriakan, bukan lagu, tapi bunyi seperti latihan vokal, naik turun nada dalam suara perempuan yang sangat dikenal, Reno. Suara Iis Dahlia, mi 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 mi, fa 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 fa. Ambitus terlalu sempit, kau harus belajar dari awal lagi. Kemudian suara lain menyusul, suara anak kecil. Tapi aku sudah nyanyi tadi, Bu. Suara Iis tertawa kecil. Nyanyi di dunia itu bukan cukup. Di sini suara harus sempurna atau jadi milik sumur. Reno mundur. Napasnya terputus-putus. Ia menyadari satu hal mengerikan. Pesugihan suara itu belum berakhir. Hanya berpindah, bukan lagi hanya Iis Dahlia. Tapi siapapun yang menyentuh nyanyiannya, siapapun yang menyuarakan lagunya, bisa membuka pintu yang sama. Bahkan bocah di depan pagar tadi. Dan Reno yang kini membawa rekamannya sendiri, yang pernah menyanyikan lagu kutukan itu di panggung gaib, mulai mendengar gema dirinya sendiri dari dasar sumur, mi 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 mi, fa fa fa. Tapi kali ini bukan suara latihan, itu suara seseorang meniru suaranya. Langkah Reno goyah. Ia mematung di depan sumur, tak sanggup berpaling saat suara itu tiruan sempurna dari suaranya sendiri. Terus melantunkan nada-nada latihan, seolah sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Tapi apa? Ia melangkah mundur. Namun, semakin menjauh, gema suaranya sendiri malah terdengar makin jelas. Seperti suara itu tak lagi berasal dari sumur, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Seolah sesuatu telah menempel di dirinya, ikut keluar dari dunia itu, menumpang lewat lagunya. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Layar menyala sendiri. Aplikasi pemutar musik terbuka dan memutar lagu lama. Cinta bukanlah segalanya, Iis Dahlia. Tapi yang terdengar bukan versi aslinya. Itu suara Reno. Versi rekaman dari dunia di balik cermin, diiringi tawa samar dan bisikan dari suara-suara lain di latar belakang. Ia panik melempar ponselnya ke tanah. Layarnya retak, tapi lagunya tetap menyala. Ponsel itu kini memantulkan wajahnya sendiri, tapi dengan mulut yang terus menyanyi. Padahal ia tidak bicara. Tiba-tiba, dari ujung jalan desa, seorang ibu-ibu muncul tergesa. Ia membawa ember dan tampak seperti warga biasa. Tapi, begitu melihat Reno dan sumur, wajahnya berubah pucat. "Kamu lihat sumur itu?" bisiknya lirih. Harusnya nggak bisa dilihat orang luar. Reno mengangguk, bingung. Perempuan itu gemetar. "Berarti kamu sudah jadi salah satu penjaga suara?" Sebelum Reno sempat bertanya, suara nyanyiannya di ponsel berubah. Tempo melambat. Kata-katanya jadi tak jelas. Lagu itu kini memanggil nama. Reno. Ino. No. Suara itu bukan hanya dari ponsel, tapi dari segala arah. Dari lubang sumur, dari pita-pita kaset yang menggantung, dari pepohonan di sekitar desa. Bahkan dari mulut si ibu tadi yang kini berdiri kaku, menyanyi tanpa sadar. Reno menyadari satu hal, kutukan ini telah menyebar. Bukan lewat ritual, bukan lewat tumbal, tapi lewat rekaman suara. Siapapun yang mendengarkan, bisa jadi media, bisa jadi peniru, bisa jadi pelantun berikutnya. Dan di tengah semuanya, satu nama berulang dari balik sumur. Pelan, konsisten, panggung baru. Sudah siap. Tanah di bawah Reno bergetar. Dari dasar sumur, bukan air yang memancar, tapi pita kaset hitam menjulang perlahan seperti ular, menari dalam gerakan yang teratur. Di ujungnya, sesuatu muncul. Sebuah mikrofon. Sama persis seperti yang dulu di aula gaib. Menyala merah, menunggu untuk digunakan kembali. Reno berdiri mematung di hadapan mikrofon yang melayang dari sumur. Pita-pita kaset melilit tanah di sekitarnya, mengubah desa yang tadinya tenang menjadi semacam panggung tak kasat mata, tempat gema, suara-suara lama berkumpul kembali. Ponselnya, walau telah hancur, terus memutar lagunya. Tapi sekarang, suara itu tak hanya meniru, ia mendahului. Lagu terus berlanjut ke bait-bait yang Reno tak pernah nyanyikan.
Bait yang belum pernah direkam, seolah ada bagian dari dirinya yang telah dipisah dan diprogram ulang. Desa mulai berubah, rumah-rumah mendadak kosong. Warga seperti terhisap oleh keheningan aneh. Hanya suara rekaman Reno yang kini memenuhi udara. Lagu itu menyusup ke radio tua di warung, ke speaker masjid yang tak lagi memanggil adzan, bahkan ke alat-alat elektronik yang tak tersambung listrik. Mikrofon itu terus melayang, perlahan mengarah ke wajah Reno. Di dalam pikirannya, suara sang kakak muncul lagi. Terakhir kali, pilihannya bukan menyanyi atau tidak, no. Tapi, siapa yang kau ingin bebaskan dengan suaramu? Reno menatap mikrofon itu, lalu menarik napas dalam. Ia tahu, kalau ia bernyanyi lagi, satu pintu akan tertutup, tapi yang lain akan terbuka. Ia pun mulai melantunkan lagu, namun kali ini bukan lagu kutukan. Ia menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan ibunya untuk mereka berdua saat kecil, lagu yang tak pernah direkam, tak pernah dikomersialkan, tak pernah didengar dunia. Lagu itu sederhana, tapi tulus, suci, dan untuk pertama kalinya, pita-pita hitam itu mulai terbakar sendiri, satu persatu meleleh. Mikrofon bergetar lalu jatuh ke tanah. Dari sumur, jeritan ratusan suara meledak seperti uap panas. Lalu, hening. Reno jatuh terduduk. Ponselnya kini benar-benar mati. Tidak ada suara, tidak ada nyanyian. Ia menatap sekeliling. Desa itu kembali sunyi, tapi sesuatu telah berubah. Di tempat sumur tadi berdiri, kini hanya tersisa cekungan tanah basah. Tak ada jejak. Sampai suatu hari, berbulan-bulan kemudian, di sebuah acara pencarian bakat di televisi nasional, muncul seorang anak kecil, sopan, pendiam, namanya Sinta. Ia bilang, ia hanya ingin menyanyikan lagu peninggalan dari kakaknya yang sudah lama hilang. Ketika ia mulai bernyanyi, juri-juri mulai menggigil. Lampu studio berpendar tak beraturan. Mikrofon gemetar, dan para penonton merasa seolah mereka pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Padahal belum pernah ada yang merekamnya, belum pernah ada yang mengajarkannya. Dan dari balik layar panggung, sesosok perempuan bergaun merah menatap dengan senyum pelan kini tak lagi bercadar. Ia hanya berbisik, panggung lama telah ditutup, tapi suara tak pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah menyimak cerita misteri hari ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar kalian di bawah, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Subscribe juga channel ini agar nggak ketinggalan cerita-cerita mistis terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hati jika suatu hari kalian mendengar suara yang bukan dari dunia ini.